Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Titus 2. Tuhan Yesus memberkati. Di ayat 1 dikatakan firman Tuhan dari Titus 2, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat." Paulus mengingatkan Titus agar memberikan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Ajaran yang baik dan benar kemungkinan akan membentuk pribadi yang baik, tetapi ajaran yang salah akan memberikan atau mempunyai peluang yang besar untuk menciptakan pribadi yang salah. Dalam pelayanan Titus, mereka banyak menghadapi penyesat-penyesat yang senantiasa ingin menjatuhkan mereka. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Titus dan semua jemaat untuk hidup dalam ajaran yang sehat, sehingga tidak ada jalan dari para penyesat itu untuk menyebarluaskan akan aib dari mereka. Dan ini jugalah yang ditujukan kepada kita semua umat Tuhan, supaya nama Tuhan tidak dihujat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman,
dalam kasih dan dalam ketekunan. Perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajar hal-hal yang baik, mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya. Orang-orang muda menguasai diri dalam segala hal, jadilah teladan dalam berbuat baik, jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela. Hamba-hamba taat kepada tuannya, tidak berbantah, jangan curang, tulus dan setia. Inilah yang harus kita gumuli dan usahakan secara serius, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di ayat 11-12 dikatakan dari firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita sedang menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menanti ketibaan kekasih hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Penantian dan pengharapan berjumpa dengan Yesus membuat kita sadar untuk senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup tidak seperti orang yang menjadikan dunia ini rumah abadi mereka. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang abadi. Pengharapan kita adalah berjumpa dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh kasih-Nya di kayu salib. Surga yang akan kita tuju, tempat kita yang abadi, itu akan mengalahkan semua daya tarik dunia ini, rayuan akan dosa. Dialah segala-galanya bagi kita orang percaya. Ia keselamatan kita, kekuatan kita, pengharapan kita, harta tak ternilai, kebenaran kita. Itulah yang kita rindukan. Karena itu, marilah kita tidak lalai di dalam melaksanakan tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan dan umat Tuhan, dan tetap mensyukuri akan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.